Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julpi Prawira dari kelas 12A Biologi 1. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang subbab cloning embrio. Sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, di sini saya ingin memberitahukan apa saja yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama ada cloning embrio yang terdiri dari pengertian, tahapan teknik cloning embrio pada manusia. Dan yang kedua, cloning transfer inti yang terdiri dari pengertian, tahapan penelitian transfer inti pada sel katak, dan yang ketiga itu bab 2 penutup, kesimpulan atau saran. Bab 1 pembahasan. Apa sih pengertian dari cloning embrio? Cloning embrio merupakan usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya, tanpa melalui perkawinan secara ilmiah. Dengan teknik ini, diharapkan dapat diperoleh hewan yang berkualitas baik dan berjumlah banyak dalam waktu yang lebih cepat. Dan juga, cloning embrio hanya dapat dilakukan pada hewan mamalia, misalnya sapi, kelinci, dan domba. Tahap teknik cloning embrio. Yang pertama, sel telur sapi betina difertilisasikan dengan sperma sapi jantan secara in vitro atau di luar tubuh. Yang kedua, zigot hasil fertilisasi in vitro akan tumbuh menjadi embrio. Yang ketiga, embrio-embrio tersebut kemudian ditanamkan dengan cara disuntikan ke dalam rahim sapi-sapi betina dewasa lainnya. Yang keempat, embrio di dalam rahim sapi betina akan tumbuh menjadi anak sapi hingga dilahirkan. Seperti inilah tahapan-tahapan teknik cloning embrio pada hewan sapi. Dolly merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning oleh manusia. Dolly dihasilkan dari 3 induk. Satu induk menyediakan sel telur, satu induk menyediakan DNA, dan satu lagi mengandung embrio. Teknik cloningnya disebut transfer nuklir sel somatik, di mana sel somatik dari seekor domba dewasa ditransfer ke sel telur yang belum dibuahi, yang sebelumnya telah diambil inti selnya. Lalu ditempelkanlah sel telur tersebut dengan sel somatik tadi. Kemudian, sel hibrida ini dirangsang untuk memisahkan diri dengan kejutan listrik. Nah, ketika sel itu mulai berkembang menjadi embrio, lalu ditanamkan pada rahim domba lainnya. Cloning embrio pada manusia. Apakah cloning embrio dapat diterapkan pada manusia? Nah, ini dia jawabannya. Cloning embrio pada manusia dikenal dengan istilah bayi tabung. Teknik bayi tabung dilakukan terhadap pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan. Adanya hambatan pada sistem reproduksi, seperti ketidakmampuan menghasilkan sperma atau sel telur yang subur, dinding rahim wanita, terhambatnya fertilisasi atau terhambatnya pertumbuhan embrio di dalam rahim. Seperti inilah gambaran tahap teknik bayi tabung yang dilakukan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan atau adanya hambatan. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu cloning transfer inti. Apa sih pengertian dari cloning transfer inti? Cloning transfer inti yaitu memindahkan inti sel dari sel donor ke sel yang lain agar diperoleh individu dengan sifat yang sama dengan inti sel donor. Cloning transfer inti bertujuan menghasilkan individu baru dengan sifat dan jenis kelamin yang sama dalam jumlah banyak. Contohnya, domba Dolly merupakan hasil cloning transfer inti yang dilakukan oleh ilmuwan dari Skotlandia yang dipimpin oleh Ian Wilmut pada tahun 1996. Ini dia tahapan penelitian transfer inti pada sel katak. Yang pertama, inti sel dari sel usus kecebong katak diambil menggunakan mikropipet. Inti sel ini mengandung kromosom 2N atau diploid. Nah, yang kedua, inti tersebut ditransplantasikan ke dalam sel telur katak lain yang sebelumnya telah dirusak intinya dengan radiasi sinar ultraviolet. Sel yang telah dirusak intinya tidak mengandung kromosom. Yang ketiga, sel telur yang telah diisi dengan inti baru akan membelah secara mitosis, membentuk morula. Yang keempat, morula tumbuh menjadi blastula.
blastula tumbuh menjadi gastrula, dan seterusnya hingga menjadi individu baru. Itu merupakan tahapan penelitian transfer inti pada sel katak. Tidak terasa sudah sampai bab 2 bagian penutup. Kesimpulan pada materi kali ini menurut saya, cloning embrio merupakan teknologi reproduksi yang melibatkan penggandaan embrio melalui titik transfer inti sel atau manipulasi embrio untuk menghasilkan individu baru dengan identitas genetik yang serupa. Saran saya terhadap materi kali ini yaitu, cloning embrio sebaiknya digunakan secara bijak dan terbatas pada tujuan kemanusiaan, seperti penelitian medis dan pengobatan penyakit genetik, dengan tetap memperhatikan aspek etika, hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir penjelasan saya mengenai materi cloning embrio. Semoga apa yang kalian tonton, apa yang kalian dengar, dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.